kasih Bapa di sorga buat pagi hari, pagi yang indah, pagi berkat buat kami. Kami dilindungi Tuhan, kami dijagai Tuhan, sehingga bangun pagi hari ini bersama-sama mencari wajah Tuhan, memuliakan Engkau. Dan kami percaya setiap kami persembahkan korban yang terbaik dari hati kami, maka Allah menikmatinya sebagai korban persembahan yang hidup. Dan kami juga percaya Allah bertahta di atasnya, dan Tuhan menyatakan kuasa kemuliaan. Tuhan terus mengurapi kami, bahwa kami semakin lebih dekat kepada Tuhan. Dimanapun kami berada, kami boleh menikmati persekutuan yang intim dengan Tuhan karena urapan Roh-Mu yang kudus. Dan pagi hari ini kami akan dengarkan firman Tuhan yang akan menguatkan kami, yang akan membimbing kami, mengajari kami, supaya kami boleh hidup semakin berkenan kepada Tuhan. Bahkan iman kami dibangkitkan lewat firman, dan kami percaya selama kami menjalani hidup ini dengan iman, ada tantangan, ada pergumulan, ada kesulitan, tapi kami percaya Tuhan memberikan kekuatan buat kami, sehingga kami cakap dalam segala perkara. Bahkan Tuhan memberi mukjizat, pertolongan, berkat bagi masing-masing kami yang sungguh-sungguh mencari Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu dikasih Tuhan. Sungguh senang kembali bisa berjumpa pagi hari ini bersama Bapak Ibu sekalian yang setia mencari Tuhan. Dan pagi hari ini saya berbicara tentang korban yang berkenan kepada Tuhan. Korban yang berkenan kepada Tuhan. Ayatnya dari Kejadian pasal yang keempat, ayat yang ketiga sampai ayat 7. Kejadian pasal yang keempat, ayat yang ketiga sampai 7. Saya akan bacakan demikian firman Tuhan. Selanjutnya dilahirkannya lah Habel, adik Kain, dan Habel menjadi gembala kambing domba. Kain menjadi petani. Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu, tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas, dan mukanya muram. Firman Tuhan kepada Kain, mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu, ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berpuasa atasnya. Nah, Bapak Ibu dikasih Tuhan, dalam perikop ini kita berjumpa dengan dua orang bersaudara, kakak adik namanya Kain dan Habel, ya kan? Jadi dicatat bahwa kedua kakak beradik ini mempersembahkan korban kepada Tuhan. Tetapi yang menarik, tidak semua korban yang dipersembahkan diindahkan oleh Tuhan. Ya kan? Doa saya supaya setiap korban persembahan kita setiap pagi diindahkan Tuhan. Tapi faktanya Bapak Ibu dikasih Tuhan, dalam konteks ini persembahan Habel, kata Alkitab, diindahkan oleh Tuhan, sementara persembahan Kain tidak. Lalu saya mulai bertanya dalam hati, kenapa kok persembahan Habel diterima Tuhan? Apakah Tuhan pilih-pilih pandang-pandang bulu? Ya kan? Padahal sama-sama persembahan. Ada yang bilang, oh Pak Pendeta, persembahan Kain nggak diterima oleh Tuhan karena katanya persembahannya dari hasil tanah yang biasa-biasa. Ya kan? Bahkan dia bilang, oh hasilnya itu ada yang busuk-busuk, ada cacat. Jadi wajar dong kalau Tuhan nggak menjawab, nggak mengindahkan. Tapi saya perhatikan dalam konteks ini nggak dicatat ada penjelasan soal kualitas persembahannya. Ya kan? Ada orang yang bilang, oh udah wajar dong Tuhan menerima persembahan Habel. Karena kan yang dibakarkan lemak-lemak domba, jadi wangi, ya kan? Dia pikir Tuhan kayak orang Batak kan, suka makan babi panggang. Ya. Saya percaya Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, memang korban persembahan bisa berpengaruh di mata Tuhan. Tetapi yang saya percaya, yang menentukan di mata Tuhan, apakah korban kita diindahkan oleh Tuhan, apakah ditolak oleh Tuhan. Bukan sekedar besarnya korban itu, tetapi yang saya percaya,
yang menentukan adalah sikap hati kita ketika kita mempersembahkan korban itu. Saya percaya Bapak Ibu, bisa saja orang suaranya hebat menyanyi Tuhan, menyanyi buat Tuhan. Iya kan? Wah, kalau dia nyanyi, itu yang program televisi X-Factor itu kalah itu. Ya kan? Waduh, dia jadi juri, dia kurang bagus, dia suaranya gemetar, ya kan? Hebat dia. Tetapi saya juga percaya orang bisa saja menaikkan doa yang dahsyat. Orang bisa saja menaikkan pujian yang luar biasa dengan suara emas yang brilian. Tetapi kalau sikap hatinya tidak berkenan kepada Tuhan, maka jangan heran persembahannya bisa tidak diindahkan oleh Tuhan. Makanya sebetulnya tidak ada yang perlu kita sombongkan. Yang perlu di mata Tuhan adalah dasar hati kita. Bagaimana kita mempersembahkan korban itu. Karena saya perhatikan dalam Alkitab, dikatakan dalam Mazmur 51 ayat 17 dan 19 dikatakan begini. Korban persembahan kepada Allah ialah apa? Jiwa yang hancur. Jadi kalau kita datang kepada Tuhan supaya korban kita diindahkan oleh Tuhan, jiwa kita harus hancur. Bukan karena program, bukan karena diajak manusia, tetapi karena ada kerinduan yang dalam. Karena kita merasa selain Tuhan tidak ada yang saya perlukan. Iya kan? Jadi Alkitab bilang, korban yang hancur, hati yang patah dan remuk, tidak kau pandang hina, ya Allah. Jadi orang bisa saja punya pergumulan, orang bisa saja persembahannya biasa-biasa. Tetapi kalau hatinya datang kepada Tuhan dengan sikap yang haus, dengan sikap hati yang remuk, Alkitab bilang tidak dipandang hina oleh Allah. Saudara, kalau Tuhan nggak pandang hina, berarti dipandang mulia. Amin. Saya percaya seberapapun kita yang hadir di doa pagi ini, biarlah korban persembahan kita tidak dipandang hina oleh Tuhan. Biarlah kita tidak dipandang hina oleh Tuhan. Kenapa? Karena sikap hati kita yang selalu hancur, yang selalu patah, yang selalu remuk di hadapan Tuhan. Bahkan 1 Samuel 15 ayat 22 dikatakan begini. Sesungguhnya, ini garis bawah ya Bapak Ibu ya, sesungguhnya mendengarkan lebih baik dari korban sembelihan. Jadi sekarang bisa saya simpulkan, kenapa korban Kain tidak diterima Tuhan? Kenapa korban Habel diindahkannya? Itu bukan soal besarnya persembahannya. Jangan sampai kita menepuk dada, waduh, persembahan saya, men, bulan Januari kemarin 2,5 miliar, pastilah sorga tergoncang, men. Ini jadi persoalan. Kita berikan persembahan kepada Tuhan dengan jumlah yang besar, tetapi kalau Alkitab bilang, apa? Kita tidak mendengarkan Tuhan, itu gak ada artinya. Karena dia bilang lebih baik mendengarkan daripada korban sembelihan. Jadi kelihatannya Bapak Ibu dikasih Tuhan, Kain ini kelihatannya rohani. Kenapa kelihatannya rohani? Nanti saya akan jelaskan. Kelihatannya dia turut ambil bagian dalam mempersembahkan korban. Tetapi sesungguhnya nanti saya kupas bahwa saya akan buktikan hati Kain bukan hati yang beres. Hati Kain hati yang busuk. Itulah yang membuat persembahannya tidak berkenan di mata Tuhan. Saya nggak mau tahu apakah saya pendeta, apakah saudara hamba Tuhan. Tapi sorry saya ngomong ini. Kalau hati kita nggak beres, apapun yang kita buat, berapapun perjuangan kita memberikan waktu, memberikan segala sesuatu, sore saya ngomong ini, jangan-jangan Tuhan tidak mengindahkan. Itu sebabnya Bapak Ibu dikasih Tuhan, kita bersyukur sebagai orang percaya. Tuhan sudah menebus kita dengan kuasa darahnya, sehingga kita dibenarkan di hadapannya. Sehingga kita bilang, kita bisa mempersembahkan korban yang terbaik kepada Tuhan. Tetapi saya mau tanya Bapak Ibu, apa sih korban persembahan yang terbaik yang bisa kita persembahkan kepada Tuhan? Uangkah? Berliankah? Suara yang maniskah? Enggak. Kalau kita baca Alkitab Roma 12 ayat 1 sampai 2 dikatakan di situ, persembahkanlah tubuhmu, persembahkanlah hidupmu sebagai korban, persembahan yang hidup yang menyenangkan hati Tuhan, berubahlah oleh pembaruan budimu. Jadi dengar baik nih bahwa persembahan yang paling indah, yang paling hebat, yang bisa dipersembahkan oleh umat perjanjian baru kepada Tuhan adalah persembahkan tubuh. Mempersembahkan tubuh berarti adalah mempersembahkan hatinya. Makanya itu paralel. Paralel maksudnya seirama atau seimbang, sejajar.
Kalau Kain persembahannya tidak diterima karena hatinya nggak beres, nah maka saya percaya orang-orang di perjanjian baru, orang yang sudah percaya kepada Tuhan, orang yang rajin ke gereja, tetapi kalau hatinya masih tetap tidak beres, saya percaya korban itu tidak pernah berkenan kepada Tuhan. Kenapa? Karena Alkitab kita yang berkata, Yesaya 59 ayat 1-2, bukan tangan Tuhan yang kurang panjang untuk menolong, bukan telinga Tuhan yang kurang lebar untuk mendengar, tetapi Alkitab bilang, dosa kita lah yang menjadi pemisah antara engkau dan Allahmu. Artinya apa? Gak mau tahu siapa kita. Apakah kita pengurus gereja? Apakah kita pendeta? Apakah kita pelayan? Selama ada dosa yang berkecimpung di hati kita, maka itu menjadi pemisah. Saudara, di hati Kain ada dosa yang tidak dibereskan. Di hati Kain ada sesuatu yang gak jelas. Makanya persembahannya tidak diterima oleh Tuhan. Itu sebabnya pagi hari ini saya mau mengupas bagaimana supaya kita mempersembahkan korban yang menyenangkan hati Tuhan. Yang pertama adalah kita harus mempersembahkan korban karena kita mengasihi Tuhan. Hati yang mengasihi Tuhan pastilah mempersembahkan korban yang terbaik kepada Tuhan. Dan pasti Tuhan yang mengindahkannya. Amin. Saudara, mungkin kita hanya bisa mempersembahkan 1.000 perak. Tentunya di samping hati kita. Tetapi saya percaya kalau itu lahir dari hati yang mengasihi Tuhan, maka saya percaya itu sangat berkenan kepada Tuhan. Saudara, saya sangat diberkati lewat pembacaan kitab Kejadian pasal yang keempat. Ternyata Habel ini seorang yang berkenan hatinya di mata Tuhan. Dari mana saya tahu? Bayangkan ini Bapak Ibu. Habel sudah mati, sudah dibunuh. Tapi Alkitab bilang, darahnya masih berteriak kepada Tuhan. Jiwanya, nefasnya masih berteriak kepada Tuhan. Dan Tuhan mendengar. Coba, saudara. Saya udah periksa di Alkitab. Bahwa Alkitab bilang, bahwa Allah tidak mendengar orang-orang berdosa. Melainkan mendengar orang-orang yang saleh dan yang melakukan kehendaknya. Itu dalam Yohanes 9 ayat 31. Berarti kenapa Kain ini korbannya yang dipersembahkannya diindahkan? Karena hidupnya mengasihi Tuhan. Bahkan setelah dia meninggal, setelah dia mati ketika dia dibunuh Habel, Alkitab bilang dibunuh Kain, Alkitab bilang darahnya masih berseru kepada Tuhan dan Tuhan mendengar. Luar biasa Bapak Ibu dikasih Tuhan. Jadi kalau kita berkenan kepada Tuhan, kalau kita mengasihi Tuhan, bukan cuma ketika kita hidup kita berkenan di mata Tuhan. Nanti kalau kita sudah mati, nyawa kita, roh kita, jiwa kita masih berteriak kepada Tuhan. Tetapi berbeda, sangat berbeda dengan Kain. Kain ini luar biasa. Sampai Tuhan sendiri yang bicara kepada Kain, Bapak Ibu. Tuhan sendiri yang ngomong loh, dia bilang, Kain, hati-hati. Kalau engkau mempersembahkan yang baik, harusnya hatimu berseri. Tetapi kalau engkau tidak berseri, maka Tuhan bilang kepada Kain, awaslah, dosa sudah mengintip di depan. Sudah bayangkan ini, kerasnya hati Kain. Tuhan saja bicara kepada Kain, dia nggak indahkan loh. Benar nggak Bapak Ibu? Keras sekali. Jadi bisa saya gambarkan Bapak Ibu, kenapa persembahan Kain tidak diterima Tuhan? Bukan soal persembahannya dari agraria, dari pertanian atau peternakan, bukan soal itu. Tetapi memang karena dia punya hati yang sangat keras. Dia tidak menghiraukan Tuhan. Bayangkan, Tuhan sendiri bicara kepada Kain, tapi dia nggak bertobat. Oh, luar biasa. Saya mau tanya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, siapa sih orang yang mengasihi Tuhan? Siapa menurut Bapak Ibu orang yang mengasihi Tuhan? Dalam perjanjian baru, Yohanes 14 ayat 21 sampai 25, di situ dijelaskan. Yesus bilang, jika engkau mengasihi aku, maka engkau menuruti segala firman-Ku. So, berarti korban persembahan kita bukan hanya ditentukan oleh ibadah kita, bukan hanya ditentukan oleh pelayanan kita, tetapi yang paling menarik di mata Tuhan, yang menjadi dupa yang harum, yang menjadi persembahan yang wangi di mata Tuhan adalah hati kita yang mengasihi Tuhan, karena kita melakukan firman-Nya. Itu kata kuncinya. Jadi poin saya adalah yang pertama, mustahil orang yang mengasihi Tuhan, mustahil orang yang taat kepada Tuhan tidak melihat Tuhan
menerima persembahannya. Dan kalau Tuhan mengindahkan persembahan kita, saya percaya Tuhan akan berdaulat atas hidup kita. Amin. Yang kedua, bagaimana mempersembahkan korban yang menyenangkan hati Tuhan? Yang kedua adalah mempersembahkan korban dengan hati yang bersih. Dari mana saya tahu hati Kain tidak bersih, sehingga persembahannya ditolak oleh Tuhan? Nah, karena kelihatan ketika dia persembahannya tidak diterima oleh Tuhan, saudara bayangkan, Alkitab bilang, hatinya menjadi sangat panas. Jadi saudara, kalau hati orang masih suka panas, suka geram, suka iri lihat orang lain, coba. Ini luar biasa nih si Kain ini. Saudara bayangkan, dia irinya sama adiknya loh. Adik kandungnya. Kalau dia beda sama partai lain, dia beda sama orang-orang lain, mungkin orang masih bisa maklum. Ya, tetapi ini Bapak Ibu dikasih Tuhan, dia punya iri hati, dia punya hati yang benci, dia punya hati yang dendam, dia punya hati yang luar biasa panas. Itu yang membuat korban persembahannya tidak berkenan kepada Tuhan. Sebetulnya Tuhan ingatkan begini Bapak Ibu dalam ayat itu. Harusnya orang Kristen kalau hatinya baik, bukankah mukamu akan berseri? Saudara coba lihat muka saya, kira-kira berseri nggak pagi hari ini? Saya ini jujur nih. Saya ini satu malam ini tidur paling cuma 15 menit ini. Cuma 15 menit, mungkin nggak sampai. Nah, tapi saudara bayangkan, Tuhan bilang kepada Kain, kalau engkau berbuat baik, hatimu berseri. Artinya gini Bapak Ibu, kalau kita sudah berbuat baik, orang nggak menghargai kita, itu nggak penting. Nggak usah panas. Betul nggak? Jangan saya pikir, oh gue kan udah buat baik sama dia, gue kan udah persembahkan yang terbaik, kenapa kok balasannya pahit sama saya? Tuhan bilang kepada kita pagi hari ini, diingatkan lewat Kain, supaya kalau kita sudah berbuat baik, serahkan hasilnya kepada Tuhan. Tuhan lebih tahu, Tuhan lebih berhikmat, apakah dia memberi yang baik dalam hidup kita atau tidak. Tetapi dijelaskan bahwa orang yang hatinya bersih, maka apa? Mukanya berseri. Bu, gak usah pergi lagi ke Johnny Andrian. Ya. Ya, berbuat baik saja, banyak berbuat saja, banyak sukacita saja, itu hati berseri, muka berseri. Itu yang kita bilang loh. Ya, jadi kenapa persembahan Kain ditolak oleh Tuhan? Karena hatinya tidak bersih. Hatinya suka panas. Motivasinya nggak jelas. Oh, kadang-kadang orang kalau ada pelayan baru, oh gua kan lebih bagus dari dia. Ya kan? Kalau orang mengakui dia lebih bagus, nanti yang saya doain dia tak kutuk. Bukankah ini dosa yang sama yang dilakukan oleh Saul? Ketika orang memuji-muji Daud, bila begini, Daud mengalahkan berlaksa-laksa. Waduh, Saul menjadi iri hati. Ya kan? Jadi gini, orang yang persembahannya berkenan kepada Tuhan, orang yang bisa menguasai hatinya dalam segala keadaan, tetap bersih di mata Tuhan. Saudara, sekecil apapun persembahan kita, mungkin nggak bernilai harganya di mata Tuhan. Tapi kalau itu kita persembahkan dengan hati yang bersih kepada Tuhan, maka saya percaya korban itu berkenan kepada Tuhan. Jangan biarkan kesempatan, jangan berikan kesempatan kepada dosa. Sekalipun Bapak Ibu dikasih Tuhan, Kain ini hatinya nggak bersih, tapi Tuhan masih mengasihi dia. Luar biasa loh itu. Tuhan masih mengingatkan dia, Kain, bertobat dong. Hatimu jangan panas dong. Tuhan bilang, dosa sudah mengintip loh, hati-hati loh Kain. Tuhan masih ngingatin. Supaya hati Kain berubah menjadi hati yang bersih. Tapi Kain ini memang hatinya sudah membatu, hatinya sudah keras. Tuhan mengingatkan saja, nggak bertobat. Sorry nih saya ngomong nih. Jadi kalau ada keluarga kita atau sahabat kita yang kita ingatkan nggak bertobat, gak usah marah. Bilang aja sama dia, memang lu kayak Kain lu. Jangankan saya ngingatin lu, Tuhan aja ngingatin Kain nggak bertobat. Kok jadi dosa kecewa? Jangan sampai kita, oh Pak Pendeta, udah saya doain dia 15 tahun. Udah saya nasihatin dia, udah saya kasih firman, nggak bertobat. Nih, faktanya Kain, coba. Tuhan sendiri bicara kepada dia, tapi dia nggak bertobat.
Ini luar biasa. Yang ketiga, yang terakhir, bagaimana supaya kita mempersembahkan korban yang berkenan kepada Tuhan. Yang ketiga adalah kita harus mempersembahkan korban disertai hati yang mengasihi sesama. Saudara, Habel adalah adik kandungnya Kain. Harusnya dia bersyukur dong. Minimal dia bilang, Dek, luar biasa ya kau ya, Dek. Kau persembahkan korban sama Tuhan, korbanmu diterima. Apa sih rahasianya, Dek? Tetapi ini Kain tidak ada kasih buat sesama. Saya beri nama Kain ini orang yang tamak. Dia mempersembahkan korban, Kain ingin mendapatkan banyak hal dari Tuhan. Ketika persembahannya tidak diterima, ini keluar nih hatinya yang busuk ini. Langsung dia benci, langsung dia panas, langsung dia iri hati sama adiknya. Ini menurut saya yang sangat membuat hati Tuhan sangat pedih. Alkitab bilang, kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Jadi hati kita memang harus terbagi kepada Tuhan dan sesama. Harus selalu ada kasih dalam hati kita. Jangan sampai kayak Kain, saudaranya sendiri dia habisi. Oh, luar biasa. Saudara, dari situ saya tahu bahwa hati Kain memang luar biasa kejam. Karena gini Bapak Ibu, tidak mungkin orang tiba-tiba langsung jadi pembunuh. Betul nggak Bapak Ibu? Gak mungkin dong hanya gara-gara persembahan lalu Kain berubah jadi pembunuh. Pasti sudah ada historinya. Ya, memang hatinya sudah mental preman. Ya, nah, tetapi dari sini kita belajar, kita nggak boleh hidup seperti Kain supaya persembahan kita tidak diindahkan oleh Tuhan. Nah, tetapi kita belajar hati kita mesti berbeda dari hati Kain, yaitu hati yang mengasihi sesama. Kalau Kain membenci saudaranya, jangan sampai Bapak Ibu dikasih Tuhan. Kita doa pagi, tapi kita masih membenci saudara kita. Amin. Berarti kita kayak Kain ini. Tetapi kalau kita doa pagi, kita bisa mengasihi sesama kita. Saya percaya korban kita menjadi korban yang luar biasa. Dan memang tanggung jawab orang percaya di tengah-tengah orang berbuat jahat kepada kita. Yesus bilang apa? Tetapi kamu kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka. Jadi luar biasa Bapak Ibu. Saya renungkan firman ini. Kenapa sampai persembahan Kain ini tidak diterima oleh Tuhan? Bukan soal jumlahnya. Bukan soal dia persembahkan buah. Bukan itu. Tetapi ketahuan dari hatinya yang memang sangat busuk. Yang pertama, dia tidak mengasihi Tuhan. Yang kedua, hatinya kotor. Hatinya tidak bersih. Lalu yang ketiga, hatinya tidak bisa mengasihi sesamanya. Bayangkan, keluarganya saja dia nggak bisa kasihi kok. Jangan sampai kita di luar kita kedengarannya harum wangi, ya kan? Tetapi di tengah-tengah keluarga kita nggak berdamai. Saya percaya Bapak Ibu, masalah boleh ada. Nggak ada juga keluarga, belum tentu juga ada keluarga yang sempurna. Semua kita masih punya persoalan. Tetapi yang Alkitab bilang, jangan izinkan sampai matahari terbenam. Kita nggak menyelesaikan masalah kita. Karena kalau sampai matahari terbenam, artinya kegelapan mulai muncul. Itu yang Tuhan bilang kepada Kain, awas, dosa sudah mengintip. Kalau kita nggak membereskan dosa kita, kalau kita masih membenci orang lain, dosa sudah mengintip. Satu saat kita bisa berubah menjadi orang yang panas, yang benci, sehingga kita bisa membunuh, bahkan menghilangkan nyawa orang. Tetapi hari ini kita diingatkan, kalau korban persembahan kita mau berkenan di mata Tuhan, ayo kita bereskan hati kita. Kalau ada orang yang memusuhi kita, kita doakan, kita ucapkan berkat. Kalau memang kita ada salah sama orang, ayo kita berdamai sama orang. Karena satu saja musuh yang kita nggak ampuni. Saya percaya itu menjadi penghalang doa kita sampai di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih pagi yang indah kami dengarkan firman Tuhan, bahwa Tuhan mengajar kami bagaimana kami mempersembahkan korban yang menyenangkan hati Tuhan. Dan ketika kami persembahkan korban yang menyenangkan hati Tuhan, yang berbau harum di hati Tuhan, maka Tuhan yang berdaulat atas hidup kami, Tuhan yang menyatakan kuasa-Mu, Tuhan yang memelihara kami, Tuhan akan menuntun kami, bahkan membawa kami semakin dekat dengan Tuhan oleh karena pimpinan Roh-Mu, sehingga kami mendengarkan suara Tuhan, sehingga kami boleh hidup
semakin berkenan kepada. Terima kasih Bapa, dan kami serahkan hidup kami sepanjang hari ini, biar kiranya Tuhan yang mencurahkan berkat-Mu buat masing-masing kami. Mari arahkan iman-Mu dan terimalah berkat dari Bapa di surga. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu, menyinarkan wajahnya, dan memberi kau kasih karunia dan damai sejahtera. Anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan pimpinan penyertaan pengurapan Roh Kudus turunlah ke atasmu, mulai hari ini sampai selamanya. Dalam nama Yesus Tuhan, yang menerima berkat, sama-sama katakan, Amin.